Indonesia adalah negeri sejuta pesona. Keindahan alamnya, keunikan budayanya, serta keramahan masyarakatnya menjadikan desa wisata sebagai salah satu ujung tombak dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dan Sulawesi Tenggara, dengan segala potensi dan kekayaan lokalnya, terus berbenah dan belajar demi mewujudkan cita-cita menjadikan desa sebagai pusat pergerakan ekonomi pariwisata. Sebagai bagian dari komitmen pengembangan desa wisata di Sulawesi Tenggara, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara menginisiasi sebuah kegiatan penting bertajuk Studi Tiru Desa Wisata ke-2025. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 31 Juli hingga 4 Agustus tahun 2025, melibatkan kepala desa dari berbagai kabupaten di Sultra, para pelaku industri wisata, dan para pendamping desa wisata dari tim Desata Sultra. Saya mengikuti program studi tiru di Yogyakarta ini. Ada beberapa provinsi yang telah kami lewati, yaitu Jogja, ada Jawa Tengah, dan kemudian Surabaya. Banyak hal yang kemudian saya dapatkan di sini. Contoh kayak di Ngelanggerang. Ngelanggerang itu mereka sangat baik dalam mengelola homestay yang ada di desanya. Saya menginginkan, harapan saya setelah ke desa Ngelanggerang kemarin itu, kemudian saya bisa membawa apa yang kemudian saya ketahui di sana, saya terapkan di desa saya. Karena harapan saya di Keramba Resto atau wisata yang kemudian saya kembangkan melalui dana desa ini, melalui desa itu kemudian kami bisa membuat untuk bagaimana kemudian masyarakat bisa lama tinggal di desa kami. Dan kemudian setelah kemarin juga kami ke Desa Pujon Kidul, di sana ada wisata agrowisata yang sangat cukup bagus. Mereka mengelola agrowisatanya dengan adanya resto yang mereka buat. Saya juga kebetulan punya Karamba Resto di wilayah Teluk Lande. Saya mengharapkan untuk kebutuhan sayur mayur nanti kami bisa buat agrowisata di desa kami. Nah, inilah yang kemudian hari ini yang kami bisa dapatkan di studi tiru kali ini yang diadakan oleh Pemprov Provinsi. Saya sangat bersyukur khususnya Kepala Desa Geramamur bahwa kegiatan ini memberikan saya pengalaman yang cukup banyak, kemudian mengetahui bagaimana kemudian desa-desa potensi pariwisata yang berada di Pulau Jawa ini dalam mengembangkan wisatanya, dan mereka berhasil mendulang PAD yang sangat luar biasa. Dalam kegiatan ini, peserta melakukan studi tiru ke-5 desa wisata unggulan yang berada di 3 provinsi utama, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Desa wisata Wukirsari di Kabupaten Bantul menjadi desa pertama yang dikunjungi. Wukirsari dikenal sebagai desa batik, dengan ratusan pengrajin yang aktif mempertahankan warisan budaya leluhur. Di sini, peserta disambut hangat oleh pengelola desa wisata dan pemerintah setempat. Sharing session dimulai dengan pemaparan tentang manajemen kelembagaan desa wisata, penguatan peran kelompok sadar wisata Pokdarwis, hingga strategi kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Peserta juga diajak menyusuri kampung batik, melihat langsung proses pembuatan batik tulis, dan merasakan pengalaman membatik secara langsung. Aktivitas ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi kreatif sebagai pilar utama desa wisata. Dalam kegiatan kami studi tour yang diprogramkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi, ucapan terima kasih. Kami mendapatkan satu ilmu dari studi tiru ini, terutama di bidang edukasi, wisata edukasi. Bagaimana di salah satu desa menyajikan satu wisata edukasi tentang bagaimana pengolahan buah kakao. Nah, di daerah kami, Kelurahan Batu Putih, kebetulan biji kakao sangat luar biasa. Dan inilah kesempatan kami untuk kembali pulang ke tempat kami untuk bagaimana dari hulu ke hilir itu kami bisa memanfaatkan salah satu potensi alam yang kami punya. Pengalaman yang sangat berharga bagi kami adalah bagaimana tata kelola mereka mendesain satu wisatanya. Inilah yang belum ada di tempat kami. Maka kami dengan ada studi tour ini banyak terima kasih. Insya Allah kami akan terapkan di tempat kami dengan tata kelola yang cukup bagus, dengan edukasi
dan kami akan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemuda di sana yang kami bina di Kelurahan Batu Putih. Selanjutnya rombongan mengunjungi Desa Wisata Ngelanggeran, sebuah desa wisata berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Terletak di lereng Gunung Api Purba, Ngelanggeran menawarkan lanskap yang menawan, ditambah dengan semangat gotong royong masyarakatnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam sesi diskusi, peserta belajar tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pemanfaatan energi terbarukan, serta strategi digitalisasi promosi pariwisata desa. Para pelaku wisata dari Sultra sangat antusias saat diajak berdiskusi langsung dengan pengelola homestay lokal yang mampu menjaga kualitas pelayanan meski dengan sumber daya terbatas. Dari hasil studi tiru yang di tahun ini saya ikut ini, saya membandingkan antara sani pengelolaannya ke depannya, dimana saya berkiblat di kemarin saya sendiri ke Bogor, studi tiru ke Bogor, dan ini saya studi tiru di Paralayang di Gunung Banyak, tepatnya di Batu Malang. Di sini yang kita bisa lihat satu atraksi destinasi pariwisata Paralayang. Satu gerakan yang kita buat Paralayang melibatkan banyak terlibat satu destinasi-destinasi lain di sekitarnya, misalkan terasering, bisa kafe-kafe, orang minum kopi, minum segala macam sambil menikmati orang yang terbang di atasnya. Jadi olahraga ini satu interaksi yang kita ciptakan mampu menggerakkan beberapa UMKM yang ada di sekitarnya. Bahkan di samping desa sudah bisa menikmati. Jadi kesimpulannya saya mudah-mudahan terima kasih banyak kepada Dinas Pariwisata Provinsi sering-sering mengajak khususnya saya, jadi semakin banyak saya melihat desa-desa di luar, saya semakin bisa membandingkan potensi apa sih yang ada di desa untuk meningkatkan ekonomi di desa, khususnya di desa wisata saya. Saya sangat berterima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa harapan kami setelah perjalanan ini luar biasa bagi saya pribadi, karena selama ini saya bergelut di pariwisata khususnya air, kolam renang, dan itu yang saya ingin tiru kembali ke Roraya, desa saya, untuk meningkatkan daripada piu-piu apa yang kekurangan selama ini di Roraya. Kemarin saya sudah tiru di Ponggok, dan hari ini sepulang saya hari ini saya akan memusyawarahkan kepada BPD dan seluruh masyarakat bagaimana caranya kita meningkatkan daripada daya tarik wisata kita di Desa Roraya ini. Keinginan saya khusus untuk Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara agar bisa berkunjung ke tempat kami, karena tidak mungkin kami bisa maju tanpa ada dukungan partisipasi penuh dari Dinas Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten. Itu harapan saya.
Nipol Van Java di lereng Gunung Sumbing adalah destinasi selanjutnya. Desa ini dikenal karena keindahannya yang menyerupai pedesaan di Nipol, dengan rumah-rumah bertingkat yang tampak mengagumkan dari kejauhan. Di desa ini, peserta belajar tentang strategi pengembangan homestay dengan sentuhan estetika visual yang menarik. Pemerintah desa dan komunitas muda kreatif di Nipol Van Java menjelaskan bagaimana mereka menciptakan citra destinasi melalui branding visual dan kampanye digital yang konsisten. Sesi sharing juga mencakup cara mengatur arus kunjungan wisatawan agar tetap terjaga kelestarian lingkungan dan kenyamanan masyarakat lokal. Tanggapan saya tentang studi tiru yang dilakukan kemarin yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi itu telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi kami, khususnya saya, karena kami dapat melihat langsung bagaimana pengelolaan desa wisata yang efektif dan berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, khususnya di desa-desa wisata yang kami kunjungi kemarin. Kesan-kesannya ada yang kesan positif. Saya sangat terkesan dengan keindahan-keindahan alam dan kekayaan budaya desa-desa wisata yang ada di Jawa Tengah seperti Ngelanggerang dan di Jawa Timur. Karena semangat kerja mereka kemudian kolaborasi yang sangat begitu tertata. Kemudian kesan yang bersifat inovasi, kami sangat terinspirasi dengan berbagai inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh pengelola desa wisata. Kami juga terkesan dengan bagaimana masyarakat desa dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui wisata. Kesan praktis, kami dapat melihat langsung bagaimana teori pengelolaan desa wisata dapat diterapkan dalam praktek. Kami juga dapat mempelajari berbagai strategi pemasaran dan promosi di desa wisata yang efektif. Manfaat pengembangan pengetahuan studi tiru yang telah memberikan kami pengetahuan yang lebih luas tentang pengelolaan desa wisata yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, rombongan mengunjungi desa wisata Ponggok di Kabupaten Klaten. Ponggok dikenal luas karena inovasi wisatanya yang berbasis potensi air. Umbul Ponggok, sebuah kolam alami, telah diubah menjadi destinasi wisata air yang unik dan populer. Para peserta diajak melihat langsung bagaimana pengelola desa membangun ekosistem pariwisata berbasis air, lengkap dengan sistem tiket digital, pemanfaatan media sosial untuk promosi, dan kemitraan dengan pelaku UMKM lokal. Yang menarik, sistem pengelolaan desa wisata Ponggok dijalankan seperti perusahaan profesional, dengan sistem manajemen yang rapi dan transparan. Hal ini menjadi inspirasi besar bagi peserta dari Sulawesi Tenggara yang tengah mengembangkan destinasi wisata berbasis potensi lokal. Saya sangat berterima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi yang sudah memfasilitasi kami di Jogja dan Malang, di beberapa desa wisata. Dalam perjalanan kemarin dari Jogja ke Malang, edukasi yang saya bisa dapatkan adalah kebersamaan di dalam desa, mulai dari kelembagaan dan pemetaan potensi yang ada di desa, perencanaan, pelaksanaan sekaligus keberlanjutan. Harapannya saya sebagai Kepala Desa Bonetiro Barat, apa yang sesuai dengan perjalanan kemarin bisa saya terapkan ke Desa Bonetiro Barat. Kesannya mudah-mudahan ke depannya Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Dinas Pariwisata, masih melaksanakan studi tiru untuk sesuai desanya masing-masing. Alhamdulillah dari pemerintah provinsi telah memfasilitasi kami mengikuti studi tiru. Ada beberapa
pariwisata yang ada di Jogja, di Malang. Selama perjalanan kami 5 hari, ada beberapa hal yang saya dapatkan ilmu yang perlu mengembangkan, meningkatkan pariwisata yang ada di desa kami, Desa Pajala. Semoga setelah kami tiba di desa, agar ilmu-ilmu yang kami dapat selama kami mengikuti studi TIRO bisa mensejahterakan, mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa kami. Dalam kesempatan ini tentu ingin menyampaikan pertama-tama ucapan terima kasih banyak kepada khususnya penyelenggara, di mana kami yang selama berkegiatan kurang lebih 5 hari tentu banyak pelajaran maupun pengalaman yang kami peroleh selama kegiatan di lapangan, dan tentu itu akan menjadi bahan atau modal kami ke depan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi ketika kami kembali ke daerah masing-masing. Beberapa hari kami melaksanakan kegiatan studi TIRO di desa-desa wisata yang ada di sana, kami mendapatkan banyak sekali pelajaran untuk bisa kami terapkan di desa wisata kami. Poin penting yang saya catat adalah tentang manajerial atau manajemen desa wisata itu sendiri, di mana di desa kami belum sepenuhnya kami terapkan. Bagaimana peran dari Popdarwis itu sendiri, peran dari desa itu sendiri, peran dari Karang Taruna, serta bagaimana hubungan kita dengan pemerintah daerah maupun pusat. Saya harap dengan ilmu kali ini saya bisa bersama teman-teman saya untuk mengembangkan desa wisata Desa Lohia ini untuk bisa menjadi desa wisata yang berkelanjutan, desa wisata yang maju, dan desa wisata yang menjadi percontohan bagi desa-desa wisata lainnya. Hari terakhir studi TIRO ditutup dengan kunjungan ke Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Desa ini berhasil menyulap lahan pertanian biasa menjadi kawasan agrowisata yang modern dan edukatif. Peserta mendapatkan wawasan tentang diversifikasi produk wisata, pengembangan caf sawah, integrasi pertanian dan wisata, serta bagaimana membangun desa wisata sebagai ruang belajar berbasis pengalaman. Diskusi hangat. Peserta mendapatkan wawasan tentang diversifikasi produk wisata, pengembangan caf sawah, integrasi pertanian dan wisata, serta bagaimana membangun desa wisata sebagai ruang belajar berbasis pengalaman. Diskusi hangat antara peserta dan pengelola desa berlangsung penuh semangat. Dari pengelolaan UMKM lokal, sistem pelayanan wisatawan, hingga pelibatan generasi muda dalam pembangunan desa turut dibahas secara terbuka. Terima kasih Pak Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melibatkan kami, pemerintah Desa Cialam Jaya, untuk mengikuti studi TIRO Desa Wisata sejak tanggal 31 hingga tanggal 4 Agustus. Kalau untuk menyamai, memang kita semua paham bahwa dari segi jumlah kunjungan, jumlah penduduk Pulau Jawa dengan penduduk Pulau Sulawesi itu beda. Mereka jauh lebih padat, sementara kita tidak. Tetapi kalau berbicara objek wisata, jauh lebih menarik kita punya yang ada di Sulawesi. Tinggal memang kerjasama tim yang harus kita bentuk, mulai dari kami mungkin di desa yang terdepan, melalui kelompok sadar wisatanya, terus mungkin pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, yang harus satu persepsi tentang pembangunan. Yaitu cara Ukir Sari mengukir prestasi lewat festival dan lewat tenunan terpanjang. Jadi dari perjalanan Desa Ukir Sari, itu yang menjadi tugas kami selaku pemerintah desa, bagaimana mengukir sejarah prestasi di bidang seni itu sendiri. Di Langgerang ini posisinya kultur wilayahnya sama dengan desa kami, sehingga di situ poin yang kami bisa tangkap, cara masyarakat di sana bisa mengangkat wisata itu dengan cara memanen air hujan.
yang manakala kita selama ini kita di desa kami tidak pernah keluar inovasi bagaimana memanajemen itu sendiri. Desa Melanggeran tadi saya lupa sampaikan bahwa pengelolaan homestay itu juga akan kami kembangkan, bagaimana di desa kami itu ada homestay dan ada paket wisata yang bisa memancing pengunjung-pengunjung untuk betah dan bisa bermalam di wilayah kami. Kemajuan ekonomi yang bisa menciptakan PAD yang luar biasa sangat besar dengan inovasi sumber air yang melimpah, memanfaatkan sumber air itu menjadi pusat sentral ekonomi di bidang wisata, segala sesuatunya memulai dari data. Alhamdulillah Desa Ponggok yang menjadi rujukan referensi kami sebagai pemerintah desa, bagaimana di desa kami memulai segala sesuatunya tentang satu data sesuai visi dan misi kami sebagai kepala desa. Harapan dari kami setelah ikut studi ini memang tantangannya berat karena kami di desa jujur kalau berinovasi sesuai dengan desa itu sendiri dan desa sudah punya regulasi. Jadi kami berharap ada dana-dana istimewa dari provinsi, kebijakan gubernur, bagaimana bisa mengembangkan wisata-wisata potensi yang ada di desa yang hari ini kami sudah anggarkan lewat dana desa sebagai pemancingnya. Harapannya ada kolaborasi kabupaten, provinsi, dan pusat untuk bisa mengembangkan mimpi-mimpi yang ada yang seperti yang kita lakukan lewat studi itu. Yang sangat menarik buat saya pada saat kami sharing itu ada beberapa yang saya dapatkan, alhamdulillah, ilmu-ilmu serta pengalaman dalam mengelola, bagaimana kita mengelola pariwisata tersebut dengan baik. Yang sangat menarik buat saya itu tentang pengelolaan wisata. Desa wisata itu tata cara pengelolaan administrasi dan keuangan, karena serta bagaimana kita pengelolaan keuangan yang baik serta administrasi, serta bagaimana dalam pengelolaan desa wisata itu pada intinya itu dukungan dari masyarakat dan dilibatkan dari beberapa lembaga-lembaga lainnya untuk melaksanakan kegiatan desa wisata tersebut. Kami berkunjung, mudah-mudahan setelah kami pulang di daerah kami masing-masing, mudah-mudahan kami dapat mengaplikasikan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, dan apa yang kami rasakan dalam perjalanan kegiatan kami. Dan selanjutnya, tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi yang telah mengikut sertakan saya dalam kegiatan ini. Saya merasa puas dalam pendampingan dari jajarannya, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa ikut lagi untuk menimba ilmu di beberapa desa wisata lainnya. Tiga hari perjalanan, 5 desa wisata, dan berbagai pelajaran baru. Kegiatan studi tiru ini bukan hanya tentang melihat dan mencatat. Ini tentang meresapi semangat kolaborasi, membangun mimpi, dan membawa pulang inspirasi yang dapat diterapkan di desa masing-masing. Dengan pendampingan yang terus dilakukan oleh tim Desata Sultra, setiap desa wisata di Sultra yang diwakili dalam kegiatan ini akan mendapat pemantauan dan evaluasi berkala. Progres dan penerapan hasil studi tiru akan terus dikawal agar menjadi bagian dari perubahan nyata di desa masing-masing. Desa wisata bukan sekadar destinasi, ia adalah ruang hidup, ruang berkarya, dan ruang belajar bersama. Dan perjalanan ini bukan akhir dari proses, melainkan awal dari babak baru dalam pengembangan pariwisata desa di Sulawesi Tenggara. Terus bergerak bersama, belajar, dan bertumbuh, bersama wujudkan desa wisata Sulawesi Tenggara yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Tim Liputan Transmedia ID melaporkan.